udah bikin gue insecure, belum apa-apa. Nah, siapa lagi yang bisa nerima lo? Orang lain nggak nerima, kenapa lo juga nggak nerima diri lo sendiri? Ya kan lebih ke, gue gendut nih, gue pengen cantik nggak sih? Tapi lebih ke sehat aja, wah, serius. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabar Anda ya? Semoga Anda baik-baik saja. Dan balik lagi di channel saya ya, dan kita ketemu lagi di program di konten absen. Ayo bicara santai. Hadir Pak Guru. Aduh. Hadir ya. Iya. Oke, dan kali ini teman-teman ya ada kita kedatangan tamu agung. Agung, iya. Ah, Sebenarnya sih aku udah tahu ya, tapi ngomongnya kayak biasa aja ya. Iya, Kayak, boleh. gue tuh udah tahu kalau lo tuh punya konten, tapi gue gak pernah diundang. Iya, dan sekarang diundang kan? Iya. Ya deh, boleh deh, silakan perkenalkan diri kalau begitu. Hai, perkenalkan nama aku. Siapa? Aku siapa? Dia ngisi ya guys. Aku Ija. Oh iya, Ija. Ija itu bukannya dulu kita mau bikin podcast ya namanya Iya. Ija. Iya kan, tapi emang gue Ija. Oh iya udah, ya namanya Ija Gue ya Bambang. guys ya. Gue Bambang. Oke. Ya, Kita dan mau kali ngapain ini saya mengundang Ija di konten absen. Ayo bisa cara santai. Ini kita akan membahas tentang yang lagi booming sekarang ini, bukan sekarang ini sih, tapi sudah Iya, sudah lama. udah kapan tahun Teman ngetrennya sekarang. ngetrennya sekarang ya, yaitu adalah insecure. Nah, seperti yang Anda lihat ya, udah pasti. Lo ngapain lihat ya? Lo ini udah bikin gue insecure, belum apa-apa. Baru Iya, apa-apa tapi yang udah pasti insecure. saya sendiri nih salut sama Ijah nih guys ya. Kenapa? Dia seharusnya insecure ya dengan ya begitulah. Cuma kita akan tanya-tanya dia. Sebut aja, apakah memang dia insecure gitu ya? Gimana aja? Lo insecure nggak dengan kondisi lo yang sekarang ini? Kondisi berasa apa? Berasa Insecure. Iya, well, jadi kita membahas hari ini adalah insecure ya, seperti yang bilang tadi. Insecure itu bahasa kerennya sih atau bahasa Inggrisnya ya. Iya, kalau Dulu gue bahasa- nggak tahu insecure itu apaan gitu. Kalau bahasanya minder ya? Iya, minder. Kalau bahasa Indonesia itu minder, kurang percaya diri sama diri sendiri gitu. Nah, biasanya nih orang itu insecure identik sama biasanya nih ya, kalau misalkan kurang good looking, tapi juga lebih ke postur badan. Oke. Postur badan. Jadi insecure tuh lebih ke nggak percaya diri sih sama dirinya sendiri. Kemudian berinteraksi sama temen, jadinya baru dibilang, lo kok gendutan gitu loh. Lo kok tambah cabi gitu kan. Itu udah, aduh, gue insecure. Terus apa bedanya sama bullying? Kalau bullying itu adalah orangnya. Oh, Apa orangnya. sih bahasanya itu, lo bullyingnya. Kalau insecure lebih ke gue kita merasakan minder itu, gitu. kurang percaya diri. Yang tidak percaya diri kan contohnya Anda itu yang tidak percaya dengan postur tubuh Anda. Iya. Tapi itu kan nampak ya, Nampak. jelas kan. Ada nggak sih yang Jangan nampak. Udah nampak jelas ini. Iya, makanya ada nggak sih yang insecure-nya yang sifatnya yang tidak nampak gitu. Yang tidak nampak gitu ya, biasanya kalau menurut gue sih insecure yang nggak nampak itu ketika ini juga terjadi. Gue rasa sih bukan hanya orang yang postur badannya atau yang kurang good looking, bahkan para artis kan kalau misalkan kita lihat ya nonton podcastnya dia juga, lo pernah ngerasain insecure, pernah misalkan ketika dia bersosialisasi atau mungkin bagaimana dengan entah itu tempat kerja, pergaulan, satu tempat pergaulan lah, sosialisasi yang ada orang, misalnya kalau misalnya kita ngeliat ada yang lebih dari segi kemampuan gitu, mungkin kan dari situ itu juga masuk kok kurang nih, kok gue kurang nih dari dia gitu. Kok dia lebih menonjol nih kayak gitu. Oke, balik lagi ke diri Anda nih Jah ya. Yang gue lihat kan lo itu kayak happy aja, nggak pernah yang merasa gimana. Apakah benar seperti itu sesuai yang gue pikirin? Lo nggak pernah nemu ya sebenarnya? Lo pernah dengar nggak sih quote sebenarnya orang yang penuh dengan keceriaan itu lebih memendam rasa. Udah jangan lebay ya, biasa aja lah. Ini gue konten pertama kali nih. Iya, dan yang pasti pernah ya untuk merasakan hal tersebut. Nah, iya. ini hal yang seperti itu Anda rasakan sejak kapan?
sejak gue lahir. Ya gimana ya, kalau itu sih gue rasain misalkan kalau gue lagi mau, biasanya sih gue kalau lagi mau datang bulan tuh kan biasanya kalau perempuan ya, kita wanita-wanita cantik di luar sana itu ketika mau PMS tuh dia hormonalnya kayak nggak stabil, mood swing gitu. Nah ketika itu kalau misalkan gue lagi di satu tempat kerja gue, ketika teman gue mungkin dia biasa, mereka udah terbiasa berinteraksi tiap hari, nah akhirnya mungkin dia menyeletuk, hey gendut gitu, lembul gitu kan, itu gue ngerasa sakit hati gue. Di situ ya? Iya, di situ lebih ke sana sih. Tapi apakah kita nggak merasa bahwa mungkin dia kan terbiasa, sudah jadi udah sohib banget gitu kan, jadi dia mungkin bercanda maksudnya ya, cuman bercanda. Mungkin itu lebih ke cara ini ya, cara penerimaan kita aja yang beda gitu kan. Nah, dan sejauh ini dari keluarga gimana tanggapan? Dan ini gue ngomong ya ke semuanya, kalau misalkan mungkin kita bukan insecure yang paling tinggi itu ketika kita dikatain sama keluarga kita. Kalau misalkan teman-teman ya, kalau misalkan lo atau mungkin bahkan orang lain kita tidak kenal mengatakan kita membullying, body shaming bahasanya, lo kok gini, lo kok gendutan, lo kok sekarang jerawatan, lo kok gimana, itu mungkin kita bisa skip ya, dia bukan siapa-siapa sih, gue nggak mau, masih ada untuk memberi, ya udahlah sih. Tapi ketika keluarga lo atau mungkin kakak lo atau siapa, pokoknya keluarga terdekat tiba-tiba ngomong seperti itu, kamu itu makan aja, diet dong. Ngerasa nggak sih? Mungkin yang namanya orang tua ya, mungkin cuma mengingatkan doang, tapi kembali lagi ke penerimaan kita yang memang mungkin dalam kondisi emosional yang kurang stabil. Jadinya, tapi yang saya tangkap mungkin keluarga yang mengatakan itu terasa lebih sakit daripada orang lain gitu ya. Yang kalau logika kita seharusnya keluarga itu mendukung. Ini bukan malah menjatuhkan. Karena kan kita apapun pasti akan balik ke keluarga. Betul. Oke, dan sekarang ini semakin kesini juga kan sudah semakin banyak nih konten-konten atau film-film orang-orang yang sudah mulai gue begini, terserah orang mau bilang apa gitu kan. Nah, itu tanggapan Anda itu seperti apa? Iya sih, seharusnya banyak hal kayak mengangkat kontennya tentang body shaming, cara mengatasi, maksudnya lebih ke diri sendiri, bagaimana cara menanggapi orang-orang sekitar yang body shaming atau mungkin membuat kita insecure. Cuman itu nggak cukup, Wak. Karena apa? Karena insecure itu pasti ada. Kita kembali lagi, kita tuh hanya manusia biasa gitu loh. Maksudnya kita nggak mungkin dalam satu bulan itu kita baik-baik aja. Pasti ada kalanya di satu mana kita kayak, gue cewek itu kan, ketika gue mau PMS dan hormonal gue dan emosional gue tuh nggak stabil, itu pasti akan ngerasa. Bahkan kalau gue tuh ya sensitif aja, kalau misalkan lo cuma ngomongin gendut tuh gue sakit hati gitu. Jadi itu sebenarnya tergantung kita mengontrol emosional kita. Seperti itu, karena insecurities ini guys itu berhubungan dengan mental health. Kalau misalkan lo nggak bisa nge-save diri, maksudnya kayak ngebanggain diri sendiri gitu, karena siapa lagi yang bisa nerima lo, orang lain nggak nerima, kenapa lo juga nggak nerima diri lo sendiri gitu, Wak. Jadi lebih ke diri kita sendiri. Betul. Yang lebih mensyukuri ini Tuhan udah kasih ini. Sebenarnya kalau badannya buat yang maksudnya jangan buat yang gemuk-gemuk nih yang bulat-bulat ya. Sebenarnya jangan lebih ke gue gendut nih, gue pengen cantik, enggak sih, tapi lebih ke sehat aja, Wak. Serius, gue pun begini, maksudnya pengen diet itu kayak ya udah gue harus sehat gitu loh, karena biaya berobat mahal. Minder itu mengingatkan kali ya. Bisa ada senang dikit. Masuk dari mental health ya, karena kekurang percayaan diri lo, kalau udah kurang sama diri lo sendiri itu udah untuk membangunkan kepercayaan diri itu bisa menimbulkan insecurity, karena memang penting banget sih lingkungan menurut gue, apalagi sosialnya kita.